Jadi ada orang dia meninggalkan yang sunnah karena sunnah, lalu dia mengerjakan yang makruh karena makruh. Disiko terbaliknya cara pikirnya. Padahal seharusnya mengerjakan yang sunnah karena dia sunnah, lalu meninggalkan yang makruh disebabkan dia makruh. Apa contohnya misalnya? Kenapa merokok, Pak? Oh, ini kan cuma makruh. Rokok itu makruh apa haram, Pak? Kalau bapak ditanya mungkin makruh. Kalau ibu, haram kata ibu. Jadi berkurang piti belanja nampaknya makruh. Haram. Oke, sekarang kita katakan makruh terlebih dahulu. Kenapa dikerjakan? Oh, ini kan hanya makruh. Kenapa bapak tidak melaksanakan salat sunat ba'diyah? Oh, ini kan hanya sunnah. Padahal seharusnya ya, yang sunnah ini dikerjakan. Ya, kenapa? Karena dia sunnah bisa menyempurnakan amal kita di akhirat nanti. Lalu kita tinggalkan yang makruh karena yang makruh ini hakikatnya tidak disukai. Begitulah cara pandang seorang muslim sebenarnya. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh berkah ini. Allah kumpulkan kita di tempat mulia dalam keadaan baik. Mudah-mudahan segala apapun yang kita lakukan pada malam ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas persoalan fikih, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bahagian dalam persoalan taharah. Namun pada malam ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak melanjutkan membaca kitab At-Tazhib. Ada persoalan penting yang ingin kita uraikan pada malam ini, di mana persoalan ini banyak terjadi kekeliruan baik pada kita sebagai umat di saat melaksanakan. Ada pula yang keliru menyampaikan dari sebahagian ustadz atau ustazah kita. Namun sebelum kita masuk ke persoalan fikih itu, ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita menyebutkan hadis ini adalah wahyu dari Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan hadis Qudsi. Apa kata Nabi? Innallaha qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Dari hadis yang panjang itu ada beberapa yang kita ambil menjadi pelajaran bagi kita. Apa? Yang pertama, Allah mengatakan di dalam hadis Qudsi itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, paling aku sukai, kecuali dia melakukan
perbuatan amaliyah yang diwajibkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita melakukan amaliyah ibadah, itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari kita kecuali amal-amal wajib yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Maka tidak ada nilainya kalau kita rajin puasa sunnah tapi puasa wajib tidak dilakukan. Tak ada gunanya salat duha kita kalau salat wajib tidak tertunaikan. Ada orang Bapak Ibu semangat salat tahajud, setelah itu tidur dia salat subuh jadinya terlambat. Aku namanya terbalik Bapak Ibu. Ya, semangat dia tahajud tapi salat subuh tidak berjamaah. Nah, apalagi tidak salat. Nah, ini tak ada gunanya. Kenapa? Karena yang paling dicintai oleh Allah dari amal yang kita lakukan itu adalah segala yang diwajibkan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wala yazalu abdi, tidaklah hambaku ini yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku memutuskan untuk mencintai hambaku itu. Jadi dari sekian amal, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah segala yang diwajibkannya untuk kita. Lalu setelah kita melakukan yang wajib-wajib ini, Allah menyatakan tidaklah dia mendekatkan diri kepadaku setelah yang wajib tadi dengan mengamalkan amal-amal yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi rupanya Bapak Ibu, apabila kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, salah satu cara menjuluknya, mendapatkannya adalah lakukan amal-amal sunnah. Datang ke masjid, tahiyatul masjid. Sebelum salat wajib rawatib namanya kita lakukan qabliyah. Setelah melakukan amal salat yang wajib tadi, setelahnya kita lakukan ba'diyah. Datang waktu duha kita lakukan salat duha. Kemudian di rumah ada waktu kita baca rutin Al-Quran. Setiap malam misalnya sebelum tidur kita baca Yasin, memperbanyak salawat kepada Nabi. Di akhir malam nanti kita bertahajud. Kemudian di pagi hari membaca zikir. Kemudian selepas asar juga berzikir pagi dan sore. Maka inilah amalan-amalan sunnah yang apabila kita lakukan, maka efeknya yang pertama adalah cinta dari Allah akan kita dapatkan. Lalu efek dari perbuatan sunnah ini, ternyata amal-amal sunnah yang kita lakukan itu menyebabkan sempurnanya amal-amal wajib yang pernah kita laksanakan. Maka di akhirat nanti akan ditimbang. Lalu ternyata lebih berat timbangan dosa maksiat kita daripada amal kita. Maka Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, unzuru hal li'ibadi min nawafil. Wahai para malaikat, tengoklah adakah hambaku ini mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu fungsinya Bapak Ibu menyempurnakan amal-amal wajib. Jadi ibarat ya pakaian kita ini yang menutup aurat dan badan kita ini, jika ada yang robek, maka untuk menjahitnya, menyulamnya kembali adalah dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Maka kita Bapak Ibu tak boleh meremehkan yang sunnah ini, karena bisa jadi
Yang sunnah inilah nanti yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, jadi karena sekarang ini banyak terbalik cara pandang kita, Bapak Ibu. Jadi ada orang dia meninggalkan yang sunnah karena sunnah, lalu dia mengerjakan yang makruh karena makruh. Disiko terbaliknya cara pikirnya. Padahal seharusnya mengerjakan yang sunnah karena dia sunnah, lalu meninggalkan yang makruh disebabkan dia makruh. Apa contohnya misalnya? Kenapa merokok, Pak? Oh, ini kan cuma makruh. Rokok itu makruh apa haram, Pak? Kalau bapak ditanya mungkin makruh. Kalau ibu, haram kata ibu. Jadi berkurang piti belanja nampaknya maka haram. Oke, sekarang kita katakan makruh terlebih dahulu. Kenapa dikerjakan? Oh, ini kan hanya makruh. Kenapa bapak tidak melaksanakan salat sunat ba'diyah? Oh, ini kan hanya sunnah. Padahal seharusnya ya, yang sunnah ini dikerjakan. Ya, kenapa? Karena dia sunnah bisa menyempurnakan amal kita di akhirat nanti. Lalu kita tinggalkan yang makruh karena yang makruh ini hakikatnya tidak disukai. Begitulah cara pandang seorang muslim sebenarnya. Jadi jangan tinggalkan yang sunnah karena sunnah, dikerjakan yang makruh karena makruh. Seharusnya dibalik, kerjakan yang sunnah demi Allah Ta'ala karena dia sunnah, tinggalkan yang makruh sebab dia tidak disukai atau dibenci. Jadi itu poin pertama. Ternyata amal-amal sunnah ini menyebabkan kita nanti dimuliakan dan ditinggikan derajat oleh Allah. Karena amal-amal sunnah ini menyebabkan datangnya karunia Allah dan cinta Allah kepada pengamalnya. Lalu persoalan yang kedua, ada salat sunnah yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Itulah tadi yang kita sebut dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Nabi mengatakan, iza dakhala ahadukumul masjidah, apabila ada di antara kalian yang masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk terlebih dahulu, hatta yarka'a rak'ataini, sampai dia merukukkan dirinya 2 kali rukuk. Maksudnya salat 2 rakaat. Nah, jadi ini perintah yang menjadi anjuran untuk kita manakala masuk ke dalam masjid, jangan terlebih dahulu duduk kecuali melaksanakan salat tahiyatul masjid. Maka para ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada 2 hal tentang salat sunnah tahiyatul masjid ini. Yang pertama, salat sunnah tahiyatul masjid ini amat sangat dianjurkan. Dan kalau tidak ada uzur, maka hukum orang yang meninggalkannya secara sengaja adalah makruh. Jelas Bapak Ibu? Masuk dia ke masjid, duduk dia langsung. Ya, padahal tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk salat sunat tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Itu yang pertama yang harus diingat. Datang ke masjid main HP dia misalnya, duduk menanti waktu iqamat, padahal ada kesempatan dia melaksanakan menambah amal dengan salat tahiyatul masjid, maka hukumnya makruh. Lalu yang kedua, salat sunnat tahiyatul masjid ini lahu sababun mutaqaddim, ada sebab yang mengawalinya sehingga dia bisa dilaksanakan kapanpun, termasuk di waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Kenapa? Karena ada sebab. Setiap kali datang sebab itu,
maka dianjurkan kita salat tahiyatul masjid. Apa sebab yang mengawalinya? Masuk ke masjid. Nah, itu sebabnya tuh Bapak Ibu. Jadi sekalipun kita masuk ke masjid itu, misalnya selepas asar menjelang maghrib jam 6, itu kan terlarang kita salat. Tapi karena disebabkan masuk ke masjid, maka salat tahiyatul masjid tadi tetap disunnahkan dan tidak dilarang. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Nah, lalu poin berikutnya, salat sunnat tahiyatul masjid ini berdasarkan hadis yang disampaikan tadi, fala yajlis, janganlah dia duduk terlebih dahulu kata Nabi, hatta yarka'a rak'ataini, sampai dia rukuk 2 kali rukuk, sampai dia salat 2 rakaat. Artinya apa? Jika seseorang sudah duduk wa yafutu bil julus, maka salat tahiyatul masjid tadi sudah lewat atau sudah hilang kesempatan untuk tahiyatul masjid disebabkan duduk. Karena Nabi tadi mengatakan jangan duduk. Nah, kalau duduk berarti kesempatannya lewat. Ini kemarin yang menjadi polemik Bapak Ibu di media sosial, ada seorang ustazah mengatakan, ya, salat tahiyatul masjid itu tidak habis begitu saja katanya dengan duduk. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke masjid duduk katanya. Setelah duduk itu tidak hilang kesempatan tahiyatul masjid disebabkan duduk. Berdiri lagi salat tahiyatul masjid katanya. Maka di sini terjadi kemarin polemik. Ada seorang ustazah yang menyampaikan begitu. Agaknya beliau belum membaca, ya, bagaimana aturan fikih tentang itu. Apabila kita masuk ke masjid lalu ternyata kita duduk, maka duduk tadi menghilangkan kesempatan kesunahan melaksanakan tahiyatul masjid kecuali dalam 4 posisi. Ini yang perlu disampaikan. Jadi tahiyatul masjid itu la yafutu bil julus, pada prinsipnya habis kesempatan tahiyatul masjid karena sudah duduk, kecuali duduk disebabkan 4 kondisi. Yang pertama apa? Yang baru masuk dia ke masjid Bapak Ibu, lalu tak sengaja dia duduk. Artinya mungkin dia lupa masuk ke masjid, mungkin lagi banyak pikiran. Bapak-bapak mungkin lagi banyak pikiran di rumah tadi, kena marah sama kok tahu? Sering kayaknya nih bergelayut pikiran, banyak masalah. Mungkin ada di rumah tak ada masalah, masuk ke Masjid Al-Ikhlas, lalu tiba-tiba karena banyak masalah dia gitu kan, atau duduk dia, rupanya beberapa detik ya setelah duduk itu dia lupa dan kecilnya, rupanya harus salat tahiyatul masjid. Maka duduk sebentar itu, ya, julusun yasir, duduk sekejap, sejenak, sebentar itu tidak menghilangkan kesempatan tahiyatul masjid. Misalnya datang dia, ya, terduduk sebentar, lupa, rupanya belum tahiyatul masjid, lupa dia dan duduknya sejenak, maka seketika itu dia berdiri tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid tadi masih dapat dan bisa dilakukan. Lalu kondisi yang kedua adalah ketika seseorang masuk ke dalam masjid lalu dia harus minum. Misalnya berjalan dia dari rumahnya, kemudian sampai di Masjid Al-Ikhlas haus, nampak ada air minum, lalu diambilnya air minum tadi, maka dia duduk untuk minum, sekedar untuk minum,
lalu setelah itu selesai dia minum, kembali dia berdiri, maka duduk untuk minum tadi tidak menghilangkan kesempatan tahiyatul masjid. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah di antara kalian satu pun janganlah minum dalam keadaan berdiri. Ini perlu diingat nih Bapak Ibu. Minum dalam kondisi duduk, kemudian dengan tangan kanan. Kini banyak awak tengok Bapak Ibu, sudahlah minum berdiri pakai tangan kiri pula. Ini banyak nih. Kadang jemaah ada yang tak sadar, asik saja minum dengan tangan kiri. Iza akala ahadukum falyakul biyamini, apabila ada yang makan di antara kalian, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini, apabila ada yang minum, minumlah dengan tangan kanan. Apa sebab? Fa innasyaitan, karena setan itu yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi, karena setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ustaz, macam mana kalau saya sudah kidal? Tahu kidal Pak? Ya, kecenderungan aktivitas tangannya itu atau kakinya bawaannya kiri dari lahir. Kidal namanya, kiri dari lahir. Macam mana? Tetap tak bisa ditolerir. Ya, tetap tak bisa ditolerir. Anak kedua saya Pak, itu kidal Pak. Ya, perempuan. Itu kalau makan kiri, kalau apa kiri, itu ditahan itu tangannya. Nah, ingat nak, kalau makan tetap kanan. Tidak selincah tangan kiri, tapi tidak bisa ditolerir. Harus tetap dibiasakan ya, makan dengan tangan. Itu kita ingatkan, nah, makan tangan kanan, baru ingat ya. Ya, makan dengan tangan kanan. Tapi nanti aktivitas lain lebih cenderung ke kiri, menulis kiri. Ada anak bapak yang seperti itu. Saya pun heran, macam mana anak saya ini bisa kok seperti itu dia. Apa sebabnya tuh Pak? Padahal saya dan ibunya itu tak kidal ya. Lebih cenderung lebih cenderung kanan ya, seperti biasanya. Tak tahu juga nih apa, perlu kajian nampaknya nanti Pak Prof. Kenapa, apa sebab kidal ini secara ilmiah. Nah, jadi balik kita ke kaji kita tadi, minum dianjurkan duduk. Nah, lalu jika ada yang bertanya, saya ketika umrah kemarin saya minum zam-zam dalam keadaan duduk. Datang bapak-bapak jamaah Indonesia mengambil air zam-zam, minum dalam keadaan berdiri. Lalu dia dengan pede mengatakan ke saya, Pak, katanya, kalau minum air zam-zam ini sunnahnya berdiri. Kaget saya. Dari mana kajinya tuh bapak dapat? Coba datangkan dalilnya ke saya bilang. Ya. Kemudian ngacir dia pergi. Ya, sudahlah dia menceramahi saya, minum zam-zam itu mesti sunnahnya berdiri katanya. Lalu saya minta diskusi ke dia, macam mana pendapatnya nih Pak? Ngacir dia. Nampaknya nih ya samalah dengan salah seorang jemaah dulu di sini yang mengkritik saya itu. Ya. Jadi katanya pergi dia enggak paham persoalan. Memang ada hadis Nabi yang nampak oleh para sahabat perbuatan Nabi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu min ma'i zamzama wa huwa qa'im. Saya melihat, kata sahabat itu, Nabi Muhammad meminum air zam-zam wa huwa qa'im, sedangkan pada waktu itu dia berdiri. Lalu dibahas oleh para ulama. Ini ada perintah Nabi jangan berdiri. Ini perbuatan Nabi sendiri, dia berdiri. Ini terjadi semacam kontradiksi. Nah, dibahas oleh para ulama, mengapa khususnya di dalam mazhab Syafi'i, mengapa Nabi pada waktu itu minumnya berdiri? Karena ada beberapa riwayat menyebutkan, yang pertama, di saat itu orang sedang antri di dekat sumur Zam-Zam. Jadi kan orang antri, ya, satu ngambil menyeduh air dibagi-bagi. Jadi orang ngantri di belakang Nabi, masih banyak sahabat. Jadi kalau diambil air itu nanti
duduk pula, maka dalam kondisi antri itu orang ramai berkerumun, ya. Kalau begitu macam mana? Yang pertama, duduk tidak sempurna, minum tidak sempurna, ada potensi kita terinjak, tergeser, ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan posisikan dirimu dalam posisi yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang berpotensi memudaratkan. Maka Nabi dalam kondisi itu cepat-cepat minum dalam keadaan berdiri. Lalu yang kedua, berdasarkan riwayat informasi sahabat yang lainnya, ketika itu sudahlah antri orang ramai rebutan di sekeliling Nabi waktu itu, di dekat sumur Zam-Zam itu, yujadu fihi balal, terjadi lagi becek, ya, karena banyak air tertumpah. Jadi sekitar sumur Zam-Zam itu becek, berlumpur tanah. Jadi Nabi kalau dibawa duduk otomatis akan kotor. Karena kondisi itu Nabi Muhammad meminum dalam keadaan berdiri. Lalu alasan ketiga dikemukakan oleh para ulama mengapa Nabi berdiri pada waktu itu, tujuannya memberikan penjelasan bahwa minum duduk itu tidak wajib. Itulah Nabi Muhammad itu fungsinya sebagai pengurai, penerang bagaimana syariat ini diamalkan. Maka ketika Nabi mengatakan jangan minum dalam keadaan berdiri, lalu Nabi pada saat itu berdiri, ini menunjukkan bahwa larangan Nabi itu arahnya adalah, ya, makruh, tidak sampai haram. Karena kalau haram kan otomatis berdosa. Maka Nabi tunjukkan tak berdosa kok, tapi lebih sering Nabi itu minumnya duduk. Nah, karena tiga alasan ini, para ulama Syafi'iyah dengan cerdas menganalisis dalil yang ada, mereka tetap mengatakan yang namanya minum itu tetap dianjurkan duduk, sekalipun yang diminum adalah air Zam-Zam. Makanya saya mau menjelaskan ini ke bapak yang pada waktu itu, ya, kami di Masjid Nabawi itu mengkritik saya, ya, sudah lawak duduk dikritiknya pula. Sunnahnya Zam-Zam ini berdiri katanya. Ya, ini kayaknya kurang baca. Ya, memang ada, ya, pendapat yang mengatakan untuk khusus air Zam-Zam ini disunnahkan berdiri, ya, seperti hadis tadi. Tetapi itu pendapat mazhab Hanafi, namun mayoritas ulama mengatakan mau air Zam-Zam atau air tidak Zam-Zam tetap dianjurkan duduk. Nah, macam mana kalau air bir, Ustaz? Duduk apa toga? Bir. Halo. Toga duduk berdosa. Ya, mau berdiri ataupun duduk, kalau yang diminumnya bir berdosa karena itu khamar. Ya, jangan pula ditanya begitu nanti. Ya, kalau macam bir macam Ustaz. Nah, itu apapun airnya, kalau yang haram khamar ya tentu mau duduk berdiri diminum berdosa. Ini lebih kepada adab tadi. Nah, Bapak Ibu, maka masuk ke masjid. Kalau kita haus misalnya, maka minumlah. Duduk setelah itu, duduk disebabkan minum tadi tidak menjadikan salat tahiyatul masjid menjadi terlewat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, lalu dia lelah, lalu dia capek, dia memerlukan untuk duduk sejenak untuk sekedar menghilangkan kelelahan berjalan dari rumah ke masjid tadi, maka orang seperti ini duduk dia sebentar, maka dia tidak hilang kesempatan tahiyatul masjid. Misalnya dia sudah berumur, ya, dari rumah ke masjid mungkin agak jauh, hari panas pula, sampai ke masjid ngos-ngosan misalnya, duduk dia sejenak, tidak apa-apa. Apalagi Bapak Ibu kalau masjidnya di lantai 2 misalnya, macam seperti Masjid Raya An-Nur, itu kan parkirnya kan agak jauh sedikit, ya, kemudian berjalan pula ke masjid, lalu
kebetulan bisa jadi waktu itu liftnya sedang eskalator sedang mati, naik tangga ke atas sampai di hati Sosa Ungu. Tahu Sosa Ungu, Pak? Gitu kan. Banyak itu bapak-bapak kita yang sudah usia 60 tahun ke atas gitu. Nah, jangankan orang tua, ya saya yang menjelang 40 aja sampai ke atas tuh agak ngos-ngosan juga. Lalu butuh duduk sebentar. Maka duduk untuk meluruskan nongok tadi. Tahu meluruskan nongok tuh, Pak? Meluruskan nafas tadi. Maka itu dibenarkan dia duduk sejenak. Lalu setelah itu tidak hilang kesempatan tahiyatul masjid. Itu poin yang ketiga. Lalu yang keempat, tahiyatul masjid juga tidak hilang kesempatan untuk kita lakukan kalau ternyata masuk ke dalam masjid seseorang itu tidak tahu hukum tahiyatul masjid, lalu setelah diberitahu dia baru mengerti, maka orang seperti ini tetap boleh tahiyatul masjid. Misalnya bapak kita nih masuk dia, ya sampai di masjid dia tak tahu tentang hukum tahiyatul masjid itu. Duduk dia. Lalu ada misalnya imam kita mengingatkan atau jamaah lain mengingatkan, Pak, adabnya, sunnahnya ketika kita masuk ke dalam masjid itu dianjurkan tahiyatul masjid. Lalu kata bapak itu, oh begitu ya, saya tak tahu katanya. Maka dia berdiri, maka orang seperti ini masih tetap mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Jadi ini 4 duduk yang tidak menjadikan tahiyatul masjid hilang atau terlewatkan, masih bisa dikerjakan. Nah, itu poin yang kedua. Lalu yang menjadi persoalan di tengah masyarakat pula, banyak yang menanyakan, Ustaz, kami masuk ke masjid, lalu waktu itu azan sedang berkumandang, apalagi berkumandang azan yang kedua, khatib sudah berada di atas mimbar. Kami dengarkan azankah lalu salat atau salat langsung? Nah, ini kan banyak pertanyaan ini, Pak. Makanya persoalan sehari-hari ini perlu kita tuntaskan. Jadi, kalau imam atau khatib sudah berada di mimbar, lalu azan, baik azan itu pertama atau azannya 2 kali, apakah kita yang terlambat, ya, langsung salat, tak perlu mendengarkan azan, ya, atau dengarkan azan terlebih dahulu, setelah itu salat. Nah, namun khatib sudah mulai berkhutbah. Mana yang mesti kita dahulukan? Di dalam mazhab Syafi'i, selagi 2 amal dan 2 dalil itu bisa dikombinasikan dengan baik, amalkan keduanya. Artinya apa? Masuk, dengarkan azan. Kenapa? Karena mendengar azan dan menjawab dengan zikir yang sudah disebutkan itu, lalu kita berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Apa kata Nabi? Wajabat lahu syafa'ati, wajib dia mendapatkan syafaatku. Maka kita kejar keutamaan ini. Lalu setelah itu salat sunnah 2 rakaat ringkas. Lalu muncul lagi pertanyaan, apakah salatnya ketika itu tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Nah, maka perlu saya sampaikan terlebih dahulu, qabliyah Jumat ini sepakat para ulama tentang kesunahannya. Yang menjadi perbedaan pendapat hanyalah apa nama jenis salat ini dan berapa rakaatnya. Itu berbeda pendapat. Tapi mereka semuanya sepakat ada salat sunat sebelum Jumat. Mazhab Hanafi mengatakan itu namanya salat qabliyah Jumat. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Mazhab Hanafi mengatakan itu nama salatnya salat sunat mutlak. Begitu juga Hambali, salat sunat itu namanya salat sunnah mutlak, ya.
dikerjakan 2 rakaat. Menurut mazhab kita Syafi'i, salat sunnah itu namanya qabliyah Jumat, dikerjakan dengan minimal rakaat 2 rakaat, dikerjakan setelah azan pertama kalau di masjid itu dilaksanakan 2 kali azan. Kalau di masjid kita berapa kali? Sekali. Kalau sekali, ya, masuk kita tahiyatul masjid, lalu setelah itu qabliyah kalau waktu memungkinkan. Nah, tadi kasusnya ini sudah azan, khatib sudah menyampaikan khutbah, lalu kita datang terlambat, dudukkah langsung atau salat sunat? Mazhab Syafi'i mengatakan tetap salat sunat. Nah, sekarang muncul pertanyaan, itu salat sunatnya tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Rupanya ada 2 hadis Nabi yang berbeda tentang ini. Yang pertama, pernah kasus Nabi Muhammad sedang khutbah, lalu datang seorang sahabat, tiba-tiba dia langsung duduk. Lalu Nabi ketika khutbah menegur sahabat ini. Jadi boleh khatib ketika saat khutbah menegur jamaah. Nampak jamaah main HP, tegur aja, Pak, jangan main HP ketika khutbah Jumat. Nampak orang lagi ribut, sampaikan, jangan ribut. Boleh khatib menegur. Nah, jadi di waktu itu Nabi melihat sahabat ini sedang langsung duduk, lalu Nabi bertanya, "Asallaita qabla an taji?" Apakah engkau sudah salat 2 rakaat sunnah sebelum datang ke masjid? Itu pertanyaan Nabi. Berarti salat sunnat sebelum datang itu tahiyatul masjid atau qabliyah? Halo? Qabli? Karena tak mungkin Nabi mengatakan demikian sebelum datang. Berarti itu dikerjakan di rumah. Qabliyah karena tak ada tahiyatul masjid di rumah. Maka disimpulkan oleh mazhab Syafi'i, itulah salat qabliyah Jumat. Lalu pada kasus yang berbeda, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, datang seorang sahabat di kala Nabi sedang khutbah, duduk dia, langsung ditegur oleh Nabi, "As-sallaita?" Salli, salatlah engkau 2 rakaat, kata Nabi, "wal tatajawwaz fihi ma, ringkaskan salatnya." Bahasa Nabi begitu, berarti ini tahiyatul masjid. Lalu bagaimana solusinya Bapak Ibu? Maka solusinya adalah bagi bapak-bapak, ketika datang ke masjid, khatib sedang khutbah, tetap dianjurkan salat sunnah. Lalu niatnya apa? Jika di rumah tadi belum sempat salat sunnah qabliyah Jumat, maka niatkan waktu masuk itu, niatkan salat qabliyah Jumat, otomatis tahiyatul masjidnya dapat. Jelas? Jadi begitu niatnya nanti Pak. Kalau terlambat. Tapi bolehkah tahiyatul masjid niatnya? Boleh. Tapi kalau tahiyatul masjid niatnya, qabliyahnya tak dapat. Begitulah at-tasyrik fil ibadah, berserikat dalam ibadah itu niatnya karena beberapa motif, tidak masalah. Maka masuk kita ke masjid, khatib sedang berada di mimbar menyampaikan khutbah, niatkan. Kalau di rumah belum sempat qabliyah Jumat, niatkan 2 rakaat itu qabliyah Jumat, lalu otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Tapi yang ideal datang sebelum sanjan pula nanti gara-gara kaji kok besok awak terlambat aja lah gitu. Tidak begitu ya. Tetap ya, kita dianjurkan Bapak Ibu ya, datang sebelum azan berkumandang supaya dapat lebih banyak pahala. Tapi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita barangkali terlambat, maka dalam kondisi itu niatkan qabliyah Jumat, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Tetapi 2 rakaat yang kita kerjakan itu ringkas. Dan pula nanti dibaca rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Dah selesai orang salat Jumat, baru
Tapi insya Allah tak akan ada yang demikian. Jadi ibu-ibu, yang terakhir bagi ibu-ibu, bagaimana hukumnya ibu-ibu hadir pelaksanaan salat Jumat? Boleh. Ya. Apakah dia perlu salat zuhur lagi setelah mengikuti prosesi Jumat? Tidak. Ya. Makanya kalau ibu-ibu umrah, itu kan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak perempuan yang ikut salat Jumat dan mendengarkan khutbah. Tapi setelah melakukan itu tidak perlu lagi salat zuhur. Cuma di tempat kita itu belum terbiasa. Tapi ada di Masjid Raya An-Nur kita buat ya sedikit ruang ya bagi ibu-ibu kalau misalnya ada yang mau salat. Tapi itu memang di wilayah kita, di daerah kita tidak familiar. Jangan pula dibuat nanti ya. Kenapa? Karena ada potensi ribut pula nanti jamaah. Jadi kalau tak wajib enggak usah. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi memang dilakukan itu. Kami dulu di Kairo, di Mesir itu ada, dan seluruh masjid malah ya, seluruh masjid ada musalla sayyidat, ada tempat ya salat bagi kaum ibu-ibu. Maka mereka masuk di situ, ada ruangan khusus, mereka juga ikut salat Jumat. Kenapa? Karena di Timur Tengah itu mereka haus mendengarkan khutbah itu. Ya, kenapa? Karena yang jadi khatib itu ulama-ulama besar di sana. Maka ibu-ibu kadang juga datang. Bagi kalau kita jarang itu terjadi. Demikianlah kiranya ya masalah fikih sehari-hari yang bisa kita sampaikan. Mengapa ini kita bahas? Karena di awal tadi saya sudah jelaskan, ini terjadi banyak kebingungan di tengah masyarakat, ditambah lagi mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kurang valid ya, sebagaimana yang tertera, yang disampaikan seperti yang tertera di dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Baik, sebelum kita tutup Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Cukup? Pas. Biasanya kalau tidak ada pertanyaan udah masuk kaji itu Pak. Demikian, banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.